Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kepada kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita semua untuk mengenal siapa sebenarnya Bapa kita di surga. Salah satu mengapa kita menyebut Dia atau Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, menyapa Dia sebagai Bapa karena Dia adalah Bapa yang maha baik kepada anak-anaknya. Karena itu kita harus lebih dekat lagi kepadanya, lebih banyak lagi memuji dan menyembah Dia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kami punya Tuhan yang dapat kami sebut sebagai Bapa. Kami panggil sebagai Bapa karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Justru dalam keadaan sulit seperti sekarang, kami percaya bahwa Bapa mengawasi kami dari atas sana, memperhatikan kami, karena firman Allah dalam Mazmur 121 mengatakan bahwa Bapa kami, penjaga kami, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan, perhatikan hidup kami sekarang, dia kami sedang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 7 ayat 11.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Firman ini dimulai dari ayat yang ke-7 dan 8. Bunyinya bagaimana? Mintalah, carilah, ketoklah pintu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perlu mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan mulut kita, mencari apa yang kita perlukan. Dalam bahasa suku tertentu di Indonesia, kata berusaha itu disebut mencari. Mencari berkat Tuhan tidak bisa lagi dengan suara, tapi dengan mata kita dan dengan kaki kita, dan juga mungkin nanti dengan tangan kita. Dan kemudian apa? Yang ketiga ialah mengetok pintu. Sudah tidak bisa mengetok pintu seperti orang pakai remote control. Memang ada pintu bisa dengan remote dibuka ditutup. Tetapi sudah yang pintu di sini dimaksudkan untuk diketok. Tok tok tok. Artinya sudah harus sampai kepada pintu itu dan mengetoknya. Artinya sudah harus sampai kepada Tuhan dan mengetok pintu hati Tuhan. Minta kepadanya berkat, minta kepadanya pertolongan, minta kepadanya mujizat supaya ia buat bagi saudara. Dan tadi ayat tadi luar biasa. Kenapa kata firman Tuhan ialah jika kamu, saya dan saudara yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Tapi sudah bilang, tapi saya orang baik kok. Ya, mungkin sudah kira sudah orang baik, tapi sudah lupa dengan Roma 3 ayat 23. Bunyinya bagaimana? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama saya dengan saudara sekalian. Tetapi kita toh bisa memberi anak kita cukup makan sampai dia dewasa, kita sekolahkan dia dengan baik. Itu adalah kebaikan manusiawi kita. Tetapi Tuhan jauh lebih baik. Ilustrasi yang dipakai dalam ayatnya yang ke 9. Kata firman Tuhan demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 9 menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang mirip. Kalau saudara menggigit roti, batu yang mirip roti itu, gigi sudah copot. Itu barang yang mirip bisa membahayakan hidup kita. Terus apa? Memberi ular. Ini mengerikan. Memberi ular jika ia minta ikan. Ada ikan yang mirip ular, ada belut. Tapi enak itu kalau digoreng. Tapi kalau sudah pegang ular laut itu saudara sekalian, menggigit dalam hitungan detik sudah mati. Artinya apa? Bapa tidak pernah memberikan sesuatu yang berbahaya, tidak pernah memberikan sesuatu yang mirip dan dapat menyakitkan saudara sekalian. Oh haleluya, kita punya Bapa yang maha baik. Dia memberikan yang baik. Tetapi ada bunyinya di bawah, kepada yang meminta kepadanya. Mulai sekarang lebih serius lagi berdoa. Tuhan tidak pernah larang. Ada hamba Tuhan yang bilang begini, saudara-saudara sekalian, mulailah bersyukur. Jangan cuma minta-minta kepada Tuhan. Saya tidak berani bilang begitu. Kenapa? Firman Tuhan bilang ini. Saudara mau satu bukti lagi?
Saya bacakan saudara sekalian, Tuhan yang menyuruh kita berseru berdoa kepadanya. Saya bacakan bagi saudara sekalian, itu Mazmur 50 ayat 15. Hafal ya, dua ayat ini. Saya selalu sebelum saya berdoa untuk banyak hal, saya selalu katakan begitu. Tuhan, Engkau yang menyuruh saya berseru kepadamu. Tuhan berjanji akan jawab. Maka sekarang saya berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras di kamar saya sendiri. Apa bunyinya? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Catat baik-baik. Tuhan yang suruh kita berdoa, bahkan berseru kepadanya. Dan Tuhan akan meluputkan kita, menjawab kita, melepaskan kita dari beban berat yang kita alami. Jangan lupa yang terakhir, ini masalah kita. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Sudah dapat bersyukur dong. Jangan lupa, Dia Bapa yang perlu juga kita. Kalau Bapa manusia kita berterima kasih, apalagi Bapa kita yang di surga. Kembali lagi pada ayat tadi. Sudah perhatikan? Mintalah, carilah, ketoklah. Jadi Bapa mau, ya, walaupun Bapa tahu ada bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan Ia tahu bahkan sebelum kita mengucapkannya. Tapi saudara sekalian, engkau bisa dikeluarkan dari sekolah kalau engkau tidak bilang kepada bapakmu. Bapakmu orang sibuk cari kerja, atau mungkin kita di pedalaman nyadap karet, bikin ladang, dia sibuk. Jadi engkau harus ngomong apa? Pak, ya, saya perlu uang sekolah. Maka bapakmu bilang, tunggu sebentar ya, saya jual dulu itu getah karet. Ya, jual getah karet dan berikan kepada engkau. Karena engkau apa? Buka mulut, beritahukan apa yang kau perlukan. Bapa mau kita seperti itu. Tuhan mau kita seperti itu. Karena itu Bapa yang di surga senang mendengarkan anak-anaknya meminta kepadanya, dan Dia akan berikan yang terbaik untuk engkau. Itulah pengharapan Kristen yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan, ajar kami membuka mulut kami berseru kepadamu untuk segala apa yang kami perlukan dan harapkan. Dan kami tidak pernah lupa bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan menjawab doa kami dengan jawaban-jawaban yang terbaik dari Bapa kami yang maha baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.